Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Udia Fitrizaya MSI, sebagai salah satu dosen tim teaching pada mata kuliah pengantar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saya bersama tim teaching saya adalah Dr. Dusmentari dan Dr. Nani Aryani. Pada pertemuan kesempatan ini akan membahas tentang pengenalan atau introduction to macroeconomics ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah bahas di kelas atau video pembelajar sebelumnya bahwa pada jurusan S1 Manajemen ini untuk mata kuliah pengantar ekonomi itu dibagi di split menjadi dua ya, di mana sebelum UTS kita akan membahas atau mendalami tentang mikroekonomis dan setelah UTS kita akan membahas atau mendalami tentang makroekonomis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya, langsung saja kita mulai pada video pembelajaran saya pada pertemuan ke-9 ini tentang Introduction to Macroeconomics dan apa saja learning objektifnya. Oke, yang pertama learning objective to Introduction to Macroeconomics ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang the roots of macroeconomics atau akar mula atau background ya. Penyebab ya, background atau akar ya, terciptanya sebuah teori tentang makroekonomis dan bagaimana government in macroeconomics, bagaimana peran pemerintah pada ekonomi secara makro dan komponen apa saja yang terdapat pada macroeconomics atau the components of the macroeconomics. Nah, the roots of macroeconomics ya. Nah, awalnya terjadi atau teori ini ya, pelajaran atau pemahaman tentang makroekonomi ini bermula awal mulanya adalah karena terjadinya the Great Depression ya. Nah, periodenya itu terjadi di antara tahun 1929 sampai 1930 ya. Pada periode ini, the period of the severe economic contraction and high unemployment ya, di mana di sini pada periode ini terjadi inflasi yang sangat tinggi dan tingkat pengangguran, angka pengangguran yang sangat-sangat tinggi ya pada tahun 1929 hingga 1930. Lalu setelah saat itu muncullah beberapa model-model klasik atau teori-teori klasik yang berguna untuk menangani permasalahan tersebut. Pertama adalah classical models. The simple classical model is quite, tapi pada saat itu simple classical model ini mengalami kegagalan juga untuk menerangkan apa penyebab terjadinya the Great Depression tersebut ya. So, kenapa high employment itu terjadi ya? Lalu berlanjut juga lah ditemukan juga revolusi atau teori-teori terbaru yang dikemukakan oleh the Keynesian Revolution ya. Teori ini muncul pada tahun 1936 ya. Ini juga membahas ya tentang the Great Depression tersebut ya. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, si Keynesian ini menggunakan the general theory of employment, interest, and money. Ya. Keynesian menghubungkan antara tenaga kerja, suku bunga, dan uang ya, yang mengakibatkan terjadinya si Great Depression tersebut. Nah, lalu baru-baru ini ya, recent macroeconomic story ya, setelah terjadinya the Great Depression ya, dan keluarlah beberapa teori-teori ekonomi atau yang dikemukakan oleh klasikal ya, penemu teori ekonomi yang klasik ataupun Keynesian. Nah, untuk recent makroekonomi histori ya, dimulai pada pertengahan abad ya 1960 ya, pada tahun 1960 ya. Nah, pada tahun ini ya, terjadi yang namanya fine tuning ya, di mana the phrase used by Walter Hiller to refer to the government's role in regulating inflation and unemployment. Jadi, menurut si Walter Hiller ini ya, kita harus melibatkan ya peran pemerintah ya dalam mengatasi inflasi dan tingkat pengangguran menurut Walter Hiller. Nah, lalu beranjak lagi ya setelah teori ini ditemukan. Nah, terjadi juga beberapa ya, gejolak ekonomi ya
yang terjadi itu di tahun 1970 sampai awal 1980-an. Disebut dengan disillusionment, ya. Nah, pada era ini, pada tahun ini atau periode ini terjadi stagflation, ya. Nah, ekonomi pada saat itu stagnan, nggak ada bergerak sama sekali. Ini kenapa muncul? It occurs when the overall price level rise rapidly. Jadi terjadi lagi nih inflation, ya, inflation yang cukup tinggi ya pada periode itu 1970 hingga awal 1980-an, ya. Dan terjadi beberapa resesi dari ekonomi, ya. Lalu tingkat pengangguran, ya, itu stagnan juga pada saat itu. Nah, lalu ditemukan lagi beberapa teori yang juga memperbaiki atau membantah teori-teori klasik dan ataupun teori Keynes kemarin sebelumnya, ya. Nah, lalu ekonomi mulai membaik kembali, ya, atau kita bisa sebut good times-nya itu adalah di awal 1990-an hingga tahun 2000 hingga 2001. Dan juga merecovery dirinya kembali dari tahun 2002 hingga 2004, ya. Jadi bisa dikatakan perekonomian global itu cukup kuat, ya, pada awal 1990, ya, cukup mulai menguat, ya, dan merecovery dirinya dan bisa dikatakan bagus, ya, atau bisa dikatakan stabil pada tahun 2002 hingga 2005. Kenapa 2002 ini recovery lagi? Karena waktu itu pada tahun 1998 ketika beberapa krisis pada negara-negara, ya, salah satunya Indonesia. Nah, periode recovery-nya adalah pada tahun 2002 hingga 2005, ya. So, the strong economy in the 1990s and recovery in pada tahun 2002 hingga 2006 did not lead to a convergence of view of macroeconomics about how the macroeconomics works, ya. Walaupun ini ada semacam ada perubahan yang menuju ke arah baik, tapi tidak akan memperlihatkan, ya, tidak akan menjadi cerminan untuk perekonomian secara global, ya. So the discipline of macroeconomy still in fluctuation, ya. Beberapa negara masih tetap terjadi fluctuation in a many important issues have yet to be resolved, dan masih banyak isu-isu makroekonomi yang harus kita cari jalan keluarnya, ya. Nah, lalu apa saja sih yang di-concern, ya, dalam pelajaran makroekonomi ini, apa saja perlu kita perhatikan, ya. Nah, di sini ada 3 konsep atau concern utama, ya, pada makroekonomi, ya, pada makroekonomi, ya. Kita di sini concern terhadap inflation, output, ya, terutama growth-nya, ya, tidak hanya output saja tapi pertumbuhan dari output-nya, dan unemployment-nya. Nah, inflation, ya, ataupun deflation, ya. Kalian mungkin sering mendengar kata inflation, deflation, ya. Inflation itu terjadi ketika kenaikan dari level harga secara keseluruhan, ya. Nah, inflation ini bisa terjadi melebihi dari standarnya atau terjadi hyperinflation, ya. A period of very rapid increase, ya, apabila kenaikan dari price level itu sangat tinggi, itu bisa dikatakan sebagai hyperinflation. Nah, sedangkan deflation itu kebalikannya bila terjadi penurunan, ya, dari price levelnya atau dari price level secara keseluruhannya. Nah, output growth, ya. Nah, selain itu output growth, ya, kita juga concern terhadap pertumbuhan dari outputnya, dari keluarannya, ya, baik dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, output growth itu bisa dilihat dari apa aja. Bagaimana siklus bisnis, bagaimana agregat output secara keseluruhan, bagaimana periode recession-nya, dan ataupun apakah jadi depression, ya. Nah, business cycle, the cycle of short terms, apakah ada ups and downs in economy, itu sih hal yang normal. Tapi kalau up and down-nya itu sangat, ya, kurvanya sangat tajam dan
tajam naik ataupun tajam turun itu mungkin patut kita pertanyakan ya. Lalu bagaimana agregat outputnya secara keseluruhan atau total, the quantity of goods and service produced in economy in given period ya. Walaupun bisa kita lihat dari bagaimana PDB ya atau GDP-nya ya, GDP dari suatu daerah atau suatu negara secara keseluruhan. Nah, recession ya, the period during which aggregate output declines ya. Dari kita perhitungan aggregate output di mana terjadi penurunan ya, atau apakah ada penurunan ataupun kenaikan ya. Jadi kalau ada penurunan itu biasanya kita bisa lihat dari sisi kuartal berapa ya, dan apakah malah dia lebih turun lagi atau depression ya. Ya, atau mungkin lebih dalam lagi penurunan bisa kita deep dari recession itu adalah depression ya. Lalu concern yang ketiga adalah unemployment ya, dimana rata-rata tingkat angka pengangguran di suatu wilayah atau negara ya. Nah, bagaimana presentasi angkatan kerja ya yang terserap oleh berapa presentasi angkatan kerja yang terserap oleh pasar ya. Nah, sisanya itu bisa dikatakan adalah angka pengangguran kita. Nah, lalu pemerintah ya, apa peran pemerintah dalam makroekonomi ya? Ya, there are the three kinds of policy that the government has used to influence the macroeconomy ya, cara untuk mengatur ya perekonomian secara makro ya. Pemerintah bisa menggunakan ya fiscal policy sama monetary policy, dan yang ketiga adalah growth supply side policy. Yang pertama fiscal policy ya. Nah, fiscal policy ini government policy concernnya lebih kepada pajak ya, pajak dan pengeluaran. Nah, fiscal policy ini biasanya akan diatur oleh lembaga yang disebut kalau di Indonesia adalah Kementerian Keuangan ya. Ya, lalu yang kedua adalah monetary policy ya. Nah, the tools yang monetary policy ini adalah juga alat yang digunakan by the Federal Reserve ya, atau di sini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia, to control the quantity of money in economy ya. Federal Reserve itu bisa kita katakan bank sentralnya di beberapa negara ya. Kalau ini Federal Reserve adalah digunakan di Amerika, sedangkan Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, suku bunganya mengatur bagaimana jumlah uang beredar. Nah, itu adalah tugas dari bank sentral di setiap negara. Lalu yang ketiga adalah growth or supply side policies ya. The government policies that focus on the stimulating aggregate supply instead of aggregate demand. Ya, karena kalau aggregate supply-nya distimulating ya, nah kita bisa menjadi negara yang memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor. Maka dari itu diperlukan the growth or supply side policy tersebut. Nah, makroekonomi fokus on four groups ya. Nah, mungkin diagram ini sebelumnya sudah kita bahas juga pada pelajaran mikroekonomis ya, di mana pada siklus ya, siklus dari perekonomian itu ya terdiri dari apa aja? Ada household, firm, sama government ya, dan juga the rest of the world atau secara internasional. Kalau di makroekonomi kita hanya masih mempelajari bagaimana siklus dari pembayaran dan pembelian barang dan jasa itu hanya dari segi firms dan household saja, tapi secara makroekonomi kita akan melibatkan di sini yang namanya government dan juga the rest of the world ya, atau dunia secara internasional ya. Nah, di sini bagaimana hubungan antara household, government, dan firms, dan juga the rest of the world dalam mendistribusikan ya inputnya dan outputnya ya. Nah, kita lihat dari sini ya. Firm, kalau di mikroekonomi dia hanya bertukar ya, saling bertukar dengan household. Tapi di sini secara makroekonomi, firm itu akan memproduksi barang dan jasa ya, purchase goods and services. Bisa untuk government dan juga bisa untuk household ya. Nah, lalu government juga akan mendapatkan tax atau pajak dari firm ya. Ya, peran dari government sini. Government selain itu juga bisa mendapatkan pajak dari households ya.
Nah, sedangkan household akan mendistribusikan upah, ya upahnya kemana saja, bisa ke upah itu didapatkan dari firms dan interest rate dan transfer finance gitu. Ya, nah ini secara mikroekonomi ya langsung ya. Sedangkan ini secara makroekonominya ya. Selain itu ya, kenapa harus ada the rest of the world? Karena di sini akan terjadi yang namanya perdagangan luar negeri ya. Terjadi yang namanya transaksi yang sering kita sebut sebagai ekspor dan impor ya. Nah, ketika kita mengekspor ya, firms ini bisa mengekspor barang ke luar negeri ataupun household ingin mengimpor barang dari luar negeri, gitu kira-kira. Nah, lalu apa aja the components of the macroeconomics? Ada 3 ya market arena ya dalam sebuah perekonomian secara makro. Another way of looking at the ways household firms and government and the rest of the world relate to each other ya, to consider the markets in which they interact. Bagaimana mereka berinteraksi dalam sebuah pasar. Ada 3 arena pasar di sini. Pertama, goods and services market ya. Pada dasarnya ya, walaupun di mikro dan makro kita akan mempelajari namanya goods and services market, labor market ya, ini juga kita pelajari di mikroekonomi. Nah, yang ketiga yang tidak kita pelajari di mikroekonomi adalah money atau financial market. Nah, ini adalah kaitannya hubungannya dengan the rest of the world ya, sektor yang perdagangan internasional, karena yang kita perjualbelikan di sini juga financial market. Nah, apa aja goods and services market ya? Ya standarnya ya, seperti saya jelaskan pada circular flow tadi. Reference apply to the goods and services market ya, pada household, government, and firms demand. Ini adalah demand pada si market ini ya, si goods and services ini. Lalu pada labor market ya, household bisa supply labor, and firms and government menjadi demand-nya, jadi yang meminta labor. Jadi kita sebagai household yang supply labor ya, kalau di sini goods and services market si firms yang akan mensupply goods and services. Nah, lalu pada money market ya, household supply funds to this market in the expectation of the earning income and also demand borrow funds from this market. Jadi pada money market ya, household kita bisa sebagai household bisa mensupply, memberikan dana atau modal ya kepada market ya, yang nantinya akan diminta ya, akan diterima oleh baik firms ataupun government ya. Ya, atau bisa nantinya menjadi income ataupun bisa nantinya dipinjam oleh firm ataupun government ya pada pasar ini. So firm and government and the rest of the world also engage in borrowing and lending coordinated by financial institution. Jadi pinjaman atau memberikan dana atau pinjaman ini juga tidak semata-mata bisa kita kasih ya. Ada finance institution yang bisa mengatur, yang meregulasikannya ya. Seperti apa? Misalnya bank ya. Salah satu contohnya itu adalah bank sebagai finance institution yang membantu ya mempertemukan ya modal atau funds yang dipunyai oleh household yang akan bisa didistribusikan kepada firms ataupun government. Gitu. Baik dari segi borrowing ataupun lending ya. Nah, berikut adalah bagaimana proses dari expansion and contraction ya, dari business cycle ya. Nah, ini ya, kita bermula dari titik ini ya. Nah, apabila suatu business cycle itu bergerak naik, bisa kita katakan adalah sebagai sudah expansion, sudah melebar ya, di mana dia sudah mencapai peak periodnya. Nah, suatu saat dia akan tiba-tiba bisa akan terjadi resesi ya, terjadi penurunan pada titik terendahnya. Lalu dia akan mencoba bergerak naik lagi ya.
Nah, seperti inilah pada umumnya bagaimana bisnis cycle. Tidak semesta-mesta bisnis cycle itu akan berjalan dengan datar saja, pasti akan ada fluktuasinya. Tuh. Oke, baiklah, mungkin itu saja dulu sebagian dari pembahasan tentang bagaimana ya pengenalan dari makroekonomis. Untuk lebih dalamnya kita akan pelajari nanti di kelas ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah gimana macroeconomics is concerned ya. Concernnya apa aja tentang sum or aggregate ya, individual decision and the consumption of household in economy ya. Bagaimana the amount of labor supply and demanded by all individual and firms and the total amount of all goods and service. Jadi kalau secara umum ya makroekonomi itu hampir sama sebenarnya dengan kalau kita tetap juga mempelajari bagaimana konsumsi dari household ataupun individu ya, bagaimana tentang labor juga. Tapi ini kita bahas secara garis besarnya, secara jumlah total seutuhannya ya. Lalu another way of looking at how household, firms, and government and the rest of the world relate to consider market ya. Jadi bagaimana di makroekonomi ini perbedaannya adalah kita bisa menghubungkan ya, tidak hanya firms dan household, tapi household, firm, government, and the rest of the world ya. Biasanya kalau di mikroekonomi kita hanya melihat bagaimana siklus dari barang dan jasa itu pada sisi firms dan household saja ya. Nah, sedangkan di mikroekonomi juga biasanya kita hanya melihat pada goods and service market sama labor market. Tapi pada makroekonomi kita juga melihat bagaimana money and financial market. Oke, untuk post testnya, tadi saya juga sudah lihat kan ya bagaimana recent macroeconomic history ya setelah terjadinya Great Depression ya, bagaimana sejarah singkatnya ya hingga pada tahun 2005. Nah, sekarang coba kalian jelaskan ya bagaimana recent macroeconomic history ya pada periode 2005 hingga 2022 di Indonesia saja, nggak usah di world ya. Nah, di mana dalam periode ini juga terjadi ya kenaikan atau penurunan, ada resesi, ada depression ya, ada inflasi segala macam. Coba kalian jelaskan ya secara singkat bagaimana sejarahnya ya. Termasuk di sini juga ada nantinya depression ya because of the COVID-19 ya. Oke, untuk referensi kalian bisa menggunakan buku berikut ya. Oke, sekian dulu video singkat pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teaching mata kuliah pengantar ekonomi mengucapkan terima kasih dan salam bela negara.